1, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proses pembuatan baut menggunakan mesin, bubur, dan turning proses. Tapi sebelum itu kita akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Silakan dari Natel. Oke, yang pertama, nama saya Nate Ahmad Putri Jamito dengan NPM 186. Berikutnya saya dengan NPM 187 Arya Pamungkas. Nah, ada saya Muhammad Catur Pamungkas dengan NPM 189. Perkenalkan, saya Nafisa Zahrawiyah dengan NPM 191. Berikut saya 192 Muhammad Raihan Akram. Dengan nama saya Naufal Ajis Mutakin dengan NPM 193. Dan saya Muhammad Araf Fasya Kuniadi dari NPM 194. Saya Ilham Febriansyah dengan NPM 660. Saya Rifki Dian Adifta dengan NPM 661. Saya Tirza Yunika Juliana dengan NPM 714. Oke, selanjutnya kita ke pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Tirza. Tirza, silakan. Oke, pendahuluan. Baut merupakan komponen pengikat yang banyak digunakan dalam mesin dan konstruksi. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian tinggi, terutama pada bagian ulir yang berfungsi mengunci komponen. Mesin bubut menjadi alat penting karena mampu membentuk diameter dan ulir dengan presisi. Dengan mempelajari proses ini, kita dapat memahami bagaimana sebuah produk sederhana ini dibuat melalui tahapan manufaktur yang terstruktur. Lanjut. Latar belakang. Kebutuhan baut di industri terus meningkat, sehingga proses produksinya harus efektif dan presisi. Pembuatan baut memerlukan langkah yang sistematis, mulai dari pemilihan bahan, pembentukan bentuk dasar, hingga pembuatan ulir. Mesin bubut digunakan untuk memastikan ukuran dan kualitas baut sesuai standar. Pemahaman proses ini penting sebagai dasar kompetensi dalam bidang manufaktur dan permesinan. Baik, pada tujuan kali ini yang akan kami bahas yaitu untuk menjelaskan secara detail langkah-langkah pembuatan baut menggunakan metode bubut. Melalui tujuan ini, kita juga ingin mengetahui bagaimana proses pemilihan material yang tepat, peralatan yang digunakan, serta teknik pembentukan ulir yang benar. Selain itu, kita menyajikan dokumen visual sebagai pendukung agar proses pembuatan baut dapat dipahami dengan lebih jelas dan terstruktur. Boleh dilanjut? Pada bagian desain produk, kami menampilkan rancangan baut dalam bentuk gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Baut yang digunakan adalah jenis hex bolt dengan diameter nominal M8, panjang total 40 mm, panjang ulir 20 mm, pitch ulir 1,25 mm, dan termasuk kelas ulir ISO 6G. Desain ini dibuat untuk memastikan ukuran baut sesuai standar serta mempermudah proses pemesinan pada tahap pembuatan. Melalui gambar ini, kita dapat melihat proporsi dimensi secara jelas sebelum masuk ke proses produksi. Proses tahapan pembuatan baut. Pemotongan material awal. Memotong batang baja sesuai panjang kebutuhan plus tambahan allowance plus 5 min. Penjelasannya adalah bahan awal biasanya berupa batang baja steel bar dengan diameter tertentu. Batang baja dipotong sesuai panjang baut yang akan dibuat dan ditambahkan allowance sebesar plus 5 mm yang bertujuan untuk memberi kelebihan panjang untuk proses perapian ujung. Yang kedua, mengantisipasi pengurangan material saat pembubutan. Yang ketiga, memastikan ukuran akhir lebih presisi.
Facing, perataan ujung benda kerja, bertujuan meratakan permukaan ujung agar tegak lurus sumbu benda kerja. Penjelasannya adalah facing yang dilakukan di mesin bubut menggunakan pahat bubut. Ujung batang yang kasar setelah dipotong harus diratakan. Hasil facing itu seperti rata, tegak lurus, tidak miring, atau bergelombang. Boleh next. Di sini ada turning. Turning itu seperti pembubutan diameter. Turning adalah salah satu proses utama dalam permesinan machining menggunakan mesin bubut. Tujuan turning adalah mengurangi diameter benda kerja hingga mencapai ukuran yang diinginkan sesuai spesifikasi. Penjelasannya adalah, pada proses turning, benda kerja biasanya batang silinder itu diputar dengan kecepatannya tertentu di mesin bubutnya. Di mesin bubut tersebut. Dan pahat bubut itu kemudian digeser secara terkontrol agar benda kerja itu untuk mengikis permukaan dan mengurangi diameternya. Proses ini dilakukan bertahap sampai mencapai diameter akhir yang sesuai standar. Seperti materi yang disebut itu misalnya M10 diameter 10 mm. Nah, baut yang dengan kode M10 itu diameter atau disebut 10 mm, saat membuat baut atau poros untuk pasangan ulir M10, batang logam harus dibubut menjadi diameter 10 meter sebelum proses pembuatan ulir. Boleh next. Oke, di sini ada pembuatan ulir threading. Threading dalam bubut adalah pembuatan proses ulir alur spiral pada benda kerja menggunakan mesin bubut. Proses ini melibatkan pemotongan berurutan dengan pahat ulir yang bergerak sepanjang benda kerja, menciptakan alur helix seragam dengan kedalaman dan bentuk yang sesuai dengan ulir yang diinginkan. Beberapa metode umum termasuk penggunaan pahat ulir, titik tunggal, tab untuk ulir internal, dan D untuk ulir eksternal. Menggunakan pahat ulir pada mesin bubut atau D parameter pitch P. Jarak antar ulir misal P sama dengan 1,5 mm. Depth untuk kedalaman ulir, direction ulir kanan R atau kiri L. Oke, boleh dilanjut. Oke, selanjutnya adalah pembentukan kepala baut. Jadi sini ada dua jenis, satu kepala heksagon dan kepala bulat. Bedanya apa? Untuk kepala bulat ini misalnya seperti pan head, button head, atau baut khusus mesin. Tapi dia tidak membutuhkan milling karena bentuknya simetris. Cukup menggunakan bubut saja, mesin bubut dapat bentuk kepala, bulat, dan proses, seperti facing, turning, dan campering. Berbeda dengan heksagon. Heksagon itu pakainya dengan kepala baut yang standarnya misalnya baut kunci 10 sampai 12 sampai 14, dan dia memakai mesin filling press. Mesin press ini dapat memotong sisi-sisi material dan sudut dengan ukuran yang sama sehingga menghasilkan kepala baut segi 6 yang akurat. Biasanya prosesnya tuh di batang logam dibubut dulu, baru ntar dibuat bagian sengnya atau batangnya. Dan bagian ujungnya akan dibuat kepala dan dicekam, dan milingnya digunakan untuk memotong 6 sisi kepala. Nah, untuk yang di gambar ini menggunakan dibuat dengan kepala bulat. Jadi bukan kepala heksagon, jadi foto ini ada kepala bulat. Kita ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada pemotongan akhir atau cut off. Memotong baut sesuai dimensi akhir. Cut off adalah langkah presisi awal yang mengubah bahan baku kawat menjadi potongan dengan panjang yang tepat, yang kemudian siap dibentuk menjadi baut yang fungsional. Dalam manufaktur baut skala industri, itu menjadi dua metode, yaitu satu pemotongan kawat atau wire cutting, dua pemotongan dingin atau cold forging atau
heading projects. Nah, yang selanjutnya itu finishing. Finishing adalah tahap akhir dalam proses pembuatan baut yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukaan serta memberikan perlindungan terhadap korosi dan memperpanjang umur baut. Nah, yang pertama itu ada grinding ringan. Grinding ringan dilakukan setelah proses pembentukan ulir selesai. Tujuannya untuk menghaluskan permukaan, menghilangkan sisa gram atau bur, dan merapikan tepi baut. Proses ini juga membantu memastikan bahwa baut memiliki bentuk dan dimensi yang akurat, serta aman digunakan. Pada gambar terlihat proses penggerindaan menggunakan mesin gerinda dengan cakram abrasif, menghasilkan percikan api. Nah, pelapisan anti karat, pelapisan dilakukan untuk melindungi baut dari reaksi oksidasi yang dapat menyebabkan karat. Beberapa metode pelapisan yang umum digunakan yaitu ada 3. Yang pertama itu galvanized atau hot dip galvanizing. Nah, pelapisan cair yang panas untuk memberikan proteksi maksimal terhadap lingkungan korosi. Biasanya untuk konstruksi luar ruangan. Nah, yang kedua ini zinc plating atau electroplating. Pelapisan tipis melalui proses elektrolisis, hasilnya lebih halus dan tampilan lebih mengkilap. Banyak digunakan untuk baut otomotif, mesin, dan alat industri. Nah, yang ketiga ini ada black oxide. Lapisan hitam tipis berbasis oksidasi kimia memberikan perlindungan ringkas ringan terhadap korosi dan tampilan estetika lebih baik. Biasanya diberi tambahan oil coating. Nah, pada gambar terlihat proses pelapisan kimia yang menghasilkan uap dari cairan pelapis. Nah, finishing menjadi tahap penting dalam memastikan baut memiliki kualitas estetika, kekuatan, keamanan, dan ketahanan yang baik sebelum digunakan dalam aplikasi industri maupun konstruksi. Ini quality control. Pada tahap quality control, baut yang sudah selesai dibubut harus dicek kembali untuk memastikan ukuran dan ulirnya sesuai dengan standar. Sebelum produk dinyatakan layak pakai, pemeriksaan yang dilakukan meliputi yang pertama ada diameter. Memeriksa diameter batang baut menggunakan jangka sorong atau mikrometer. Tujuannya untuk memastikan ukuran sesuai dengan spesifikasi yang dibuat. Yang kedua ada panjang, mengukur panjang total baut dan panjang ulir agar sesuai dengan desain. Kesalahan panjang dapat menyebabkan baut tidak bisa terpasang dengan benar. Yang ketiga ada kehalusan ulir, memastikan ulir bersih, tidak cacat, tidak bergerigi, dan permukaan halus. Ulir yang kasar dapat menyebabkan pelumasan buruk dan mudah aus. Yang keempat ada pitch ulir dengan treat gauge. Menggunakan treat gauge untuk mengecek jarak antar ulir. Alat ini memastikan pitch yang dibuat sesuai dengan standar yang diinginkan. Misalnya 1.25 mm untuk ulir M8. Intinya, quality control memastikan baut akurat, presisi, dan aman digunakan. Jika ada ukuran yang tidak sesuai, baut harus diperbaiki atau ditolak sebelum ke tahap finishing dan penggunaan. Oke. Ya, next lanjut. Ini ada alir proses ya. Untuk alir proses ini dimulai dari
pemotongan bahan, terus ada pembubutan diameter juga, pembuatan ulir, dan pembentukan kepala baut. Setelah pembentukan kepala baut, langsung ada pemotongan akhir. Setelah itu ada pemeriksaan kualitas ya, biar terjaga kualitasnya. Setelah itu finishing. Next. Nah, hasil akhir. Pada tahap hasil akhir, baut yang telah melewati seluruh proses pembuatan, mulai dari pemotongan bahan, pembuatan diameter, pembuatan ulir tadi, chamfering, cut off, dan deburring, hingga finishing, akan menjadi sebuah produk yang siap digunakan dan telah memenuhi standar ukuran teknis. Adapun rincian yang ditunjukkan pada slide adalah sebagai berikut. 1. Ya, kekuatan sesuai grade, misalnya 8.8, 10.9, dan 12.9. Baut memiliki klasifikasi kekuatan tertentu yang disebut grade, yang menunjukkan seberapa kuat baut tersebut menahan beban tarik dan beban geser. Contoh, grade 8.8 baut kekuatan sedang untuk aplikasi umum, dan grade 10.9 dan 12.9 baut kekuatan tinggi untuk beban berat. Contohnya otomotif dan mesin industri. Ini berarti baut yang dihasilkan telah sesuai dengan tingkat kekuatan standar internasional. Yang kedua, ada ukuran sesuai standar SNI, ISO, JIS, atau DIN. Baut harus memiliki ukuran yang sesuai dengan standar internasional seperti SNI ya. Untuk negara Indonesia ada Standar Nasional Indonesia, untuk ISO ya International Organization for Standardization, dan JIS untuk Jepang ya Japanese Industrial Standard, dan DIN untuk Belanda ya Jus Instituut voor Normung. Nah, standar ini menentukan ukuran diameter, pitch ulir, panjang, dan toleransi. Artinya, baut yang dihasilkan dapat dipasangkan secara universal dan dengan mur atau komponen lain yang juga standar. Dan ketiga, tahan terhadap korosi setelah finishing. Setelah proses finishing seperti galvanizing, tadi yang udah teman saya jelaskan, zinc plating, chrome plating, atau coating lainnya, baut memperoleh perlindungan terhadap karat dan korosi. Hal ini penting agar baut lebih awet, tidak mudah rusak, aman digunakan di lingkungan lembab ataupun outdoor. Next. Oke, materi yang telah disampaikan oleh teman-teman kita ini disusun dalam presentasi ini merupakan hasil rangkuman, analisis, dan pengembangan dari beberapa konten edukasi yang diambil dari 4 channel YouTube berikut. Yang pertama itu Teknoreka, yang kedua NK Gantek, dan yang ketiga Anak Teknik, keempat Demet Repair Engineer. Nah, seluruh link ini dicantumkan pada slide ini merupakan sumber pembelajaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan materi mulai dari penjelasan proses, visualisasi teknis, hingga ilustrasi langkah kerja materi kemudian diolah agar lebih sistematis dan sesuai dengan kebutuhan tugas. Next. Oke, kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan baut menggunakan mesin bubut merupakan rangkaian pekerjaan yang menuntut ketelitian dan keteraturan. Setiap tahap mulai dari pemotongan material, peralatan permukaan, pembubutan diameter, hingga pembentukan ulir memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan baut memiliki presisi dimensional sesuai standar teknis. Tahap kelanjutan seperti pembentukan kepala baut, pemotongan akhir, dan finishing turut menentukan kekuatan, ketahanan korosi, serta kualitas akhir yang memenuhi kebutuhan industri. Pemeriksaan kualitas menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa baut yang dihasilkan memenuhi syarat dari segi dimensi, kehalusan ulir, dan kekuatan mekanis. Secara keseluruhan, proses pembuatan baut melalui metode bubut menunjukkan bahwa komponen yang telah sederhana sebenarnya membutuhkan prosedur manufaktur yang terstruktur dan akurat. Penguasaan setiap tahapan tersebut menjadi dasar penting dalam pemahaman teknis, pemesinan, serta proses manufaktur secara keseluruhan. Next.
Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.